Assalamualaikum guys, kalian tahu ini ayam apa? Ini ayam gede banget, tanpa tulang, isinya daging semua. Iya, ayam ini dikenal dengan sebutan ayam kodok. Masakan ini diadaptasi dari kuliner Eropa yang mereka sebut dengan chicken balotan dan dibawa ke Indonesia oleh orang pada zaman Hindia Belanda untuk acara perayaan Natal. Nah, tapi kalau aku sekarang buat syukuran aku dapat pin dan kumpul bareng bersama keluargaku. Nah, kembali lagi ke istilah dalam bahasa Belandanya, ini biasa disebut dengan istilah gauveldekip. Alah, ngomong apa sih? Dan yang aku amati ini ya, orang Indonesia tuh paling telaten ngebuangin tulang-tulangnya ya guys. Nah, kalau orang Eropa cuma digerowongin tengahnya, kemudian dikasih bumbu-bumbu atau rempah-rempah lainnya. Ini enak banget ya guys, kita makan ala Eropa, yaitu kayak makan rolade ala-ala bistik gitu. Ada sausnya, ada kentang goreng dan wortel atau sayur yang lainnya. Gimana cara bikinnya? Ikuti terus videoku kali ini ya, jangan di skip-skip. Langsung saja cekidot. Kita sedia ayam utuh ya guys, buang kepalanya dan buang kedua cekernya. Asal mulanya sih, aku tuh kalau beli ayam kan utuhan. Itu aku pengen bikin ayam kodok kayak gini, baru sekarang keturutan nih. Nah, ini sekarang si ayam kita lepas kulitnya ya guys, pelan-pelan saja kita melepasnya. Struktur daging dan kulit ayam itu khas banget ya guys, jadi kita bisa melepas kulitnya dan memotong dagingnya itu tanpa bantuan pisau. Nah, ini pelan-pelan kita kletek ligamen-ligamen yang menghubungkan antara kulit dengan daging. Untuk menjaga keutuhan kulit, aku pakai alat bantu gunting untuk melepasnya ya guys. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan kita melepasnya dan kulitnya itu robek, tapi jangan lebar-lebar ya. Itu bisa kita jahit dengan menggunakan benang. Nah, ini gampang banget melepasnya ya guys. Apalagi di bagian paha itu hanya semacam kayak ruangan kosong berisi ligamen tipis. Jadi kita bisa melepasnya tanpa merobeknya. Nah, ini adalah ayam yang telah kita kuliti ya. Kita sisakan bagian sayapnya. Kita potong tulangnya saja ya guys. Dan bagian pahanya kita sisakan tulang ujungnya saja. Dua-duanya. Masukkan sejenak kulit ke dalam kulkas dan kita siapkan isiannya. Ini aku pakai 800 gram daging ayam cincang, yaitu daging dari ayam kita lepas kulitnya itu ya guys. Kita pilih dagingnya kemudian kita haluskan ya. Aku menghaluskannya pakai blender yang buat bumbu kering itu ya guys, karena nggak sempat giling dan nggak punya chopper. Kemudian aku pakai 200 gram daging sapi yang aku haluskan dengan menggunakan blender. Kalian bisa menggilingnya atau menggunakan chopper. Tapi pada waktu blender kalian harus potong-potong itu daging ya guys, biar memperingan kerja blender ya. Biar mesinnya nggak panas gitu. Dan ini opsional saja ya guys, kita tambahin dengan 2 potong ati ayam. Kalau kalian nggak pakai juga nggak apa-apa. Ati ayam ini direbus lalu kita hancurkan atau kita haluskan. Kemudian kita tambahkan 5 lembar roti tawar yang telah kita haluskan dengan menggunakan air dicampur dengan 1 saset susu bubuk warna putih. Kalian bisa pakai susu bubuk merek Denko atau merek yang lainnya ya. Bisa juga kalian tambahkan parutan keju sesuai dengan selera kalian. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur ayam. Ini banyak banget isiannya ya guys, tapi ini benar-benar enak loh. Oke, selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan bawang goreng. Nah, di sini opsional karena kita adalah orang Indonesia. Tambahkan cincangan bawang bombay dan 3 siung bawang putih yang dihaluskan ya guys. Kemudian setengah sendok teh pala bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, dan aku pakai 1 sendok teh micin. Kalian bisa pakai penyedap rasa kaldu bubuk. Kemudian setelah itu kita aduk jadi satu ya guys, sampai rata, benar-benar tercampur semua bumbu-bumbu dan rasa. Setelah itu koreksi rasanya, jangan lupa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, untuk mempermudah nanti masukkan ke dalam kulit ayam, kita pakai piping bag untuk menampung isian tadi ya. Sediakan pula 4 butir telur ayam yang telah direbus.
Nah, ini setengah bagian isian yang telah aku masukkan ke dalam plastik piping bag ya guys. Telur rebus juga telah kita sediakan atau siapkan. Dan kita siap untuk mengisi kulit ayamnya ya. Bagian leher aku jahit dengan menggunakan jarum dan benang biasa saja ya guys. Tapi telah dicuci bersih. Tak lupa bagian yang sobek juga telah aku jahit sehingga tidak berdaratan nanti isinya ketika dimasukkan. Nah, ini kita masukkan melalui bagian ekornya ya guys. Bagian atas atau leher ini yang kita isi pertama kali. Gunting bagian ujung piping bag, kemudian kita mulai masukkan ke dalam kulit ayam. Pelan-pelan kita masukkan sambil kita ratakan ke dalamnya. Ini sungguh diperlukan ketelatenan dan kesabaran ya guys untuk mengolah kuliner ayam kodok ini. Kemudian kita padatkan dengan menggunakan sendok, tapi hati-hati jangan sampai merobek kulit ayam ya. Kemudian kita masukkan 2 butir ayam rebus ke dalamnya, kiri dan kanan sejajar dengan sayapnya. Tujuan pemberian telur ini biar ayamnya lebih berisi dan enggak lepek. Setelah itu kita masukkan lagi dengan isian sampai pada bagian paha ya. Ini kita padatkan menggunakan sendok, lalu kemudian kita masukkan 2 butir telur yang sisanya ya, telur rebus ke dalamnya. Kemudian masukkan sisa isian hingga habis terisi ya. Jika telah mendekati penuh, kita jahit dulu bagian yang terbuka, kemudian kita tutup dengan jahitan penutup. Nah, jadinya seperti ini ya guys. Ini udah aku jahit bagian ekornya sehingga isinya tidak beleratan. Kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan lidi biar nanti kalau kita rebus kulitnya enggak robek. Tusuk bagian depan dan belakangnya ya guys. Baru kemudian kita masukkan ke dalam kukusan atau panci kukusan dan rebus kukus selama kurang lebih 45 menit. Nah, ini dia udah matang ya guys. Kemudian kita dinginkan dulu ya sambil kita membuat sausnya. Kita sediakan 3 siung bawang putih yang kita haluskan. Seperti ini ya guys. Kemudian tambahkan irisan halus bawang bombay. Ini harusnya pakai bawang bombay, aku pakai bawang merah yang besar-besar itu ya. Panaskan 2 sendok makan mentega. Kemudian kita tumis bawang merah atau bawang bombay dan bawang putih tadi. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan 500 ml air kaldu. Aku pakai rebusan dari tulang-tulang dan cekernya tadi ya. Kemudian larutkan 2 sendok makan tepung dalam 200 ml air. Kemudian tuang larutan tepung tadi ke dalam tumisan bumbu yang kita buat. Tambahkan 1 saset kecap manis. Kemudian kita tambahkan rasa berupa garam dan penyedap rasa. Bisa kita tambahi dengan gula pasir kalau rasanya kurang mantap. Jangan lupa untuk mengoreksi rasanya ya guys. Nah, bila telah harum dan mengental, baru kemudian kita angkat dan kita sisihkan ke dalam mangkok atau wadah yang lainnya.
Kemudian kita buat olesannya ya guys, yaitu terdiri dari 2 sendok makan mentega atau margarin dan 1 atau sampai 2 saset kecap manis. Dan tambahkan 1 sendok makan madu. Kemudian kita campur rata ya guys sebelum kita oleskan pada si ayam. Taruh ayam pada loyang, bisa kalian lapisi dengan aluminium foil, kemudian kita olesi dengan bahan olesan tadi. Olesi secara merata 1 kali saja dulu, kemudian kita oven selama kurang lebih 10 menit. Kita masukkan ke dalam oven dan oven selama kurang lebih 10 menit, kemudian kita olesi lagi dengan bahan olesan ya. Olesi sebanyak 3 kali, kemudian kita oven lagi. Demikian seterusnya secara berkala kita olesi hingga semua olesan habis. Panggang pakai api kecil saja. Ini aku panggang pakai oven tangkring selama kurang lebih 1 sampai 2 jam. Sesuaikan ovennya ya guys. Pokoknya kita oven sampai ayamnya benar-benar kering. Ini disebabkan karena ayamnya banyak mengandung air ya, saking tebalnya. Maka kita lakukan pengovenan atau pemanggangan selama kurang lebih 1 sampai 2 jam api kecil hingga benar-benar matang sampai ke dalam-dalamnya. Sampai airnya itu benar-benar hilang dari si ayam. Jadi kita kayak makan rolade daging gitu kan ya, enak gitu kan ya, kering, padat. Nah ini dia Aiko atau ayam kodok kita udah jadi ya guys, siap untuk kita santap dan kita nikmati bersama dengan keluarga tercinta. Makannya nggak pakai nasi ya guys, cukup diiris kemudian kita tuangi dengan saus dan kita lahap dengan menggunakan kentang serta sayuran yang ada. Biasanya kentangnya digoreng ya guys. Ini 1 ekor ayam bisa dapat 15 sampai 20 porsi tergantung besar kecil irisannya. Makanya menu ini cocok banget dihidangkan pada saat-saat istimewa, misalnya perayaan hari raya ataupun acara-acara kumpul dengan keluarga atau sahabat-sahabat atau orang-orang yang kita cintai. Mengingat bahan-bahan yang dipakai kemudian waktu pembuatannya cukup lama, makanya nggak heran kalau 1 porsi ayam ini lengkap dengan sayuran dan ubur rampenya atau hiasan-hiasannya itu dipatok harga setengah jeti atau 500.000 rupiah. Jadi makanya nggak heran ya guys jika videoku ini durasinya agak lama, sekitar 10 menit ke atas ya, mohon maaf. Dari tadi dianggurin saja. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channelku ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian bisa mengikuti video-videoku lainnya yang menarik. Oke, demikian tadi pengalamanku pertama kali bikin ayam kodok. Berikut resepnya ya guys. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada videoku yang lainnya.